Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayogi dengan NIM 240401020049 dari kelas IF 802 dengan mata kuliah Sistem Pakar ingin mempresentasikan UTS semester genap. Dosen yang mendampingi saya untuk melalui mata kuliah Sistem Pakar pada semester genap ini adalah Ujian Ramadana. Pada UTS ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisa dari Jurnal Media Infotama volume 19 nomor 2023 dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web. Studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Dari hasil analisa yang saya dapat, ada 6 bagian yang menurut saya menarik yang bisa saya presentasikan, yaitu ada tujuan penelitian, metode yang digunakan, komponen sistem pakar, studi kasus dan implementasi, metode pengembangan dan pengumpulan data, serta hasil dan pengujian. Lanjut pada tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pakar berbasis web yang dapat membantu masyarakat melakukan diagnosa awal terhadap gangguan tidur seperti insomnia, parasomnia, dan hipersomnia. Sistem menggunakan metode forward chaining dan dikembangkan dengan PHP serta MySQL. Pengujian menunjukkan hasil 100% fungsional sesuai kebutuhan sistem. Berikutnya, metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu forward chaining atau data driven. Pendekatan ini menelusuri dari data awal ke akhir hingga menemukan kesimpulan. Cocok untuk diagnosa awal berdasarkan data gejala yang diberikan pengguna atau di sini yang diinputkan pada web tersebut. Lalu metode ini memicu aturan yang cocok di working memory. Kemudian menyimpulkan berdasarkan aturan if-then. Berikutnya ada komponen sistem pakar. Pada komponen ini ada 7, yaitu di sini ada antarmuka, fasilitas penjelasan, mesin inferensi, aksi yang direkomendasikan, di sini ada workplace, perbaikan pengetahuan, dan basis pengetahuan fakta dan aturan. Di sini dijelaskan antarmuka pengguna user interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi, digunakan interaksi pengguna dan admin. Antarmuka di sini adalah webnya tersebut. Lalu ada basis pengguna. Basis pengguna mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah, berisi aturan dan fakta penyakit, gejala, dan solusi. Lalu ada akuisisi pengetahuan, yaitu akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Mesin inferensi yang menjalankan logika forward chaining, itu mesin inferensi merupakan otak dari sebuah sistem pakar dan dikenal juga dengan sebutan struktur kontrol atau role interpreter dalam sistem pakar berbasis kaidah. Ada workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory yang digunakan untuk merekam hasil dan kesimpulan yang dicapai. Ada fasilitas penjelasan, komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan. Ada perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki pengetahuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya, serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Lalu ada lokas. Di sini ada studi kasus dan implementasi. Studi kasus ini dilakukan di UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Bengkulu.
Lalu platformnya dibangun menggunakan PHP, MySQL, dan XMPP sebagai lingkungan pengembangan lokal. Nah, knowledge base-nya seperti kita lihat ada penyakit, gejala, dan solusi. Di sini ada knowledge base, yaitu basis pengetahuan jenis penyakit gangguan tidur. Di sini ada nama penyakitnya insomnia, parasomnia, dan hipersomnia. Bahkan di samping kanannya ada penyebabnya. Berikutnya ada knowledge base dari gejala. Dia ada sakit kepala, sulit untuk merasakan ngantuk, dan tidak bisa tertidur, mengalami migrain, sampai ke bawah ke penderita memiliki gangguan post-traumatik. Nah, nanti gejala ini yang akan menentukan penyakit atau yang mengarahkan ke penyakit tersebut dengan metode Ifden yang tadi. Lalu ada solusinya. Setelah kita tahu, oh kita penyakitnya apa, dengan gejala apa, di sini ada knowledge base dari solusi. Nah, seperti lakukan relaksasi atau pemberian obat dokter, atau mengikuti jadwal tidur yang teratur. Nah, metodologi pengembangan dan pengumpulan data. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa pengembangan menggunakan metode waterfall, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, lalu pemeliharaan. Di sini pada jurnal ini saya kutip pada requirement analysis and definition, system and software design, implementation, integration, dan operation and maintenance. Nah, pengumpulan data itu dia observasi langsung ke lokasi, serta wawancara dengan dokter, yaitu Dr. Evi Suharti, serta studi literatur terkait gangguan tidur dan sistem pakar. Dia membaca buku-buku terkait gangguan tidur dan sistem pakar, serta pembangunan webnya. Nah, pengujiannya sendiri itu dilakukan dengan pengujian black box dan berhasil menunjukkan 100% fungsionalitas berjalan baik. Pengujian login antara lain ada username dan password yang terisi dengan benar, serta username dan password yang kosong atau salah. Lalu ada pengujian input data gejala, tombol tambah, pengisian data gejala yang baru, data gejala, form terisi dengan lengkap, tombol simpan diklik, klik ubah, dan klik hapus. Nah, di sini sistem berhasil mengidentifikasikan jenis gangguan tidur dari 7 data pasien yang didapat dari jurnal tersebut. Lalu adalah validasi dilakukan dengan membandingkan hasil sistem dengan diagnosa dokter. Hasilnya sesuai. Nah, kita bisa lihat di tampilan kanan ini ada bagian hasil konsultasi dan hasil analisa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.